Balik lagi di Pojok Cerita Podcast penting nggak penting. Part ketiga. Ya, podcast ini nggak penting, kehidupan kalian yang penting. Iya. Lumping gue. Oke. Jadi mau cerita tentang zaman kalau nggak salah 2013 atau 2014 lah kita udah ngumpul ya. Kita pas udah ngumpul. Oh ini udah lulus sekolah. Udah lulus terus kan kita ngumpul di sini nih di markas ya. Markas kita ini. Yang sekarang jadi studio studio kecil-kecilan ya. Pas 2013 udah ngumpul dan itu waktu kita zaman wota sih, ngewota. Itu nanti di sensor. Itu kata-kata wota jangan sampai kedengeran. Iya. Apalagi wibu jangan. Wibu ya. Iya. Kayak zaman waktu di Jepangan banget lah. Oh iya. Oh jadi pas kita ngumpul sini, lu udah deket sama cewek dan lu kagak cerita-cerita. Nggak gitu coy. Emang pas zaman itu baru mulainya gitu Kira kayak masih zaman oi. sembari jalan Oh, gitu. iya. Seingat gue sih begitu. Ya udah sekarang ceritain aja apa yang lu ingat. Yang gue ingat itu pas itu 2013 kita ngumpul. Udah ngumpul lama kayak udah ngumpul. Terus ada teman kita juga kan, si Dimas. Iya. Ya, si Dimas Abbas main juga ke sini, ngumpul juga. Dan satu saat dia bawa cewek. Satu waktu pas lagi ada event atau apa gitu lah, event Jepang gitu kayaknya. Lupa gue juga. Bukan kesini lah ya. Kesini bawa ke markas. Bukan ke markas, ke depan doang sih, nggak sampai masuk ya. Bawa cewek. Dan kita sebut aja SH namanya. SH ya. Tapi sempat dikenalin. Dikenalin sih enggak, cuma kayak kita tahu sendiri aja lah, maksudnya tahu ya. sedikit tahu aja gitu. Pakai nama lain lah jangan es gitu kayak kecap. Iya, emang begitu gue kalau Bubur. kalau gue ngebecandain dia ke arah itu ya, kecap itu kecap benteng itu. Kecap khas Tangerang. Iya, kecap khas Tangerang. Terus Esa bisa promosi kita. endorse kita. Terus Disebut sekali dong. nah, habis sudah lagi apa setelah event itu kali berapa hari kemudian tuh tiba-tiba nge-DM gue di Twitter. Iya, kita udah pokoknya waktu itu Twitter lagi pada main mulu lah. Ya. Pada di situ mainnya gitu. Lagi booming. Lagi boomingnya di situ. Pas itu nge-DM tuh ya, nggak tahu gue tiba-tiba DM aja masuk, nanyain si Dimas, kata gue nanyain gimana ya, gue agak lupa sih kayak Dimas kemana, Dimas tuh orangnya kayak gimana, kayak gitu-gitulah kayaknya. Kan emang lagi sering-sering ngumpul kan ya akhirnya kan gue ngasih ya yang gue tahu kan ya gini kalau di sini orangnya kayak gini. Terus ya abis itu nggak tahu kenapa ya makin lama makin sering nge-DM bukan gitu. nanyain tentang si Dimas. Iya, bukan si Dimas lagi. Intens tuh. Iya, cuma ada satu momen apa satu ketika dia lagi entah lagi marahan apa gimana gitu ya, lagi marah curhatnya ke gua gitu istilahnya. Curhat ke gua, ngasih tahu kan masalahnya bla bla bla, si Dimas orangnya agak ngambekan apa pemarah gitu. Setahu gua kan dulu agak gitulah ya, kayak gitu. Sorry Dimas ya, sorry. kita ungkapin di sini udah lama juga ceritanya ya. Abis itu udah curhat gitu apa ya, gue jadi kayak agak nenangin si SK nenangin juga. Terus kok makin lama makin tertarik gitu ya, makin asik gitu ininya apa isi chatnya gitu. Dan habis itu gue nggak tahu ya, maksudnya makin deket aja gitu, dan pas agak lama tuh dia kalau nggak salah dia udah putus gitu ya. Gue nggak tahu kapan itu ya pas itu udah putus. Terus
ya karena gue masih jalin komunikasi ya kayak biasa aja gitu. Dulu udah ada WA kan, udah ada belum sih? Apa masih SMS sih? Dulu BB kalau nggak salah. BB, BBM. BB atau SMS kali ya? BB udah masuk. Iya, BB. udah masuk BB. SMS sudah. Kayaknya ya antara itu lah BB apa SMS gitu ya, aktifnya di situ jadinya nggak di Twitter lagi gitu. Makin lama ya udah gitulah kayak ketemu gitu. Gak pernah sempat ketemu sama Sempat. doang. Berdua. Kapan ya? Ngedate Kapan? ya bahasanya. Apa? Ngedate sih gue kagak tau nih. 2000 berapa ya? Pokoknya tahunnya masih Ya pokoknya udah lama juga sih, kayaknya udah jalan gitu. Kemana? Ketemunya itu pertama kali di iya gua nyamperin dia ke nggak ke rumahnya sih, kayak dia jalan dulu keluar gitu, kayak ke gangnya gitu, di luar gangnya, ntar gue jemput di situ gitu. Itu sesuai penempatan lah. iya Sesuai titik ya? sesuai titik lah. Sesuai titik ya gue ke situ kan. Langsung tuh kalau nggak salah waktu itu nonton Di A12. A1 dulu mana? Aduh, dah. Gue nonton di Tang City pokoknya. Yang merekomendasi itu siapa? Inisiatif. Bukan Tang City, ini apa kalau sih balai kota ya? Balai kota ya. Balai kota tuh masalah nonton situ balai kota. Nontonnya apa ya? Ya itu pun film ya. Tapi ya Di dalam bioskop tuh ngapain? nonton lah. Oh iya. Enggak, sempat bertukar cerita nggak di Kagak sih. Lu bukan tipe-tipe yang kayak gitu lah, suka ngegrepe-grepe gitu, bukan. bener ini gue nonton. Ini channel friendly. Iya. Family friendly. Gue boleh ngerokok kayaknya. Oh kan Jangan dulu, Jangan dulu nih. Asap. Kan family friendly. Kirain boleh. Ya udah. Asap nih, kalau asap nih ke atas nggak apa-apa. Oh iya. Kita pasang exhaust aja. Nah, terus nonton. Gue agak lupa sih ya ceritanya, emang gak lama. Udah gue langsung ke naikin lebih ini aja ya. Ya, seingat. Lebih seingat aja ya. Kalau nanti ada pertanyaan dari kita, lu ingat lagi. Iya. Di bawah. Iklan. Pas kapan tahu ya, kayaknya dia pernah nanya gini, nanya ke gue gitu, kayak apa sih hubungan kita itu kayak gimana sih gitu, istilahnya ya. Oh, gitu deh, kita ini apa? Iya, Memastikan. saya soalnya seingat gue juga nggak pernah nembak gitu, nggak pernah nembak langsung, dia nggak pernah ngomong apa gitu, cuma cuma jalan doang gitu, kayak dekat. Satu ketika dia udah ini kali udah ya pengen nanya kayak gitu kan, Butuh kepastian lah. iya. Dan entah kenapa dulu juga gue nggak bisa gitu nembak. Ya, mungkin ya. Nah, Dia nanya kayak gitu tuh buat ngasih kesempatan lu, udah nggak usah nembak, tinggal jelasin aja kita ini apa. ya gitu ya. Secara nggak langsung. Kita ini apa? Jadi daripada mungkin dia tahu lu nya tuh malu gitu ya, bukan nggak mau nembak ya bahasanya ya, lebih tepatnya susah nyari momen buat ngungkapin gitu ya, makanya dia yang menciptakan momen tersebut, nanya kita ini apa. Iya, mungkin ya dari situ mungkin. Soalnya gue lihat kondisi gue juga sih dulu itu, kondisi ya gimana ya dulu, kayak habis lulus tuh kayak belum ada penghasilan gawean gitu, kayak duit di dompet aja gocap kagak ada gitu istilahnya mah. Gak ada gocap juga, main Tapi 100.000 ada? kagak ada juga. Gocapnya kagak ada. Nah iya, Gak ada. 100.000 ada. bisa jadi kan. Gimana ya, kayak susah gitu. Patungan buat futsal aja susah, cobaan kan ya, istilahnya gitu lah. Jadi gue kagak berani gitu kalau mau macarin. Lebih kesadar diri ya, lah ya. kesadar diri. Bener sih emang. Ya bener, gue kayak gue nggak pantas nih, gue masih begini masa mau macarin. Terus situasinya lagi nggak bagus lah, emang lagi kurang tepat aja kalau gue harus pacaran waktu itu.
ya mungkin karena dia tahu begitu, gue entah gue jawabnya apa tuh, dia mulai agak ini tuh kayak renggang gitu, kayak ya nggak terlalu intens lagi kayak dulu gitu ngecatnya. Terus gue 2017 tuh kalau nggak salah udah gawe di JNT kalau nggak salah, kurir jadi kurir JNT tuh. Masih komunikasi, cuma emang agak ini kurang intens gitu, kayak biasa aja, biasa banget tuh kayak orang baru kenal gitu, gimana sih ya kayak gitu lagi lah. Terus gua coba ini lagi gitu, ngecat lagi, mungkin karena dia udah males ya, entah malas apa gimana ya. Gua pas malam tuh ya, gue inget banget nih kalau yang ini nih. Pas malam gue habis kelar inilah nganterin barang gitu ya, terus gue balik ke drop point tuh, ke tempat itunya. Gue tanyain kayak lagi apa nih habis. Dia jawab, dia balas panjang tuh, swear ini panjang balasnya. Ingat nggak kata-katanya? Gue nggak inget, tapi gue bisa poinnya lah. Gimana? Aku udah nggak mau, istilahnya udah nggak mau kayak gini lagi nih, kayak dia ngungkapin lah istilahnya, unek-uneknya dia nggak mau ada di situasi kayak gini, cuma ngecap gini tapi nggak ada kejelasan gitu istilahnya, gitu. Ya udah, dia mau pokoknya udahlah nggak usah ini lagi, udah nggak usah, nggak ada penjelasan, ya nggak usah gitu, udah nggak usah ngecat lagi lah istilahnya. Soalnya mungkin dia udah capek juga kali. Ya itu pas gua baca kan emang panjang tuh, kayak kena banget ini kayak anjir tuh, kena banget gitu. Wah gimana ya, gua damage nih. Iya, damage-nya gede banget itu. Pas kena gitu emang lagi masih kena kan, ya udah, tapi gue balasnya ya udah gimana, cuma sekalimat doang gitu. Tahu mau balas apa, karena nggak mau posisi lagi kerja. Jadi ya mana tuh, gue langsung ya istilahnya bad mood tuh pas hari itu kan. Jadi ya udahlah, abis itu bener tuh udah nggak pernah gue chat lagi, gue istilahnya gue lost kontakin gitu. Ya paling dekatnya sih sampai situ doang tuh pokoknya. Saya istilah dari pas 2013 sampai 2017 itu tuh pas gua gawe di JNT ya, dekatnya segitu doang, tapi udah pernah sampai pacaran gitu ya. Tapi dari lu sendiri ada nggak sedikit kayak benih-benih? Iya sih, benih-benih kayak gitu mah suka pasti memiliki, cuma ya itu gue sadar kondisi gue gitu, jadi nggak pengen dari dalam banget itu, ya. Ada enggak sih misalnya dikasih kesempatan kedua gitu, tapi dengan kondisi yang lebih baik, mau nggak ngungkapin ke dia gitu. Mungkin ke orang yang sama. Iya dong. Kan dia kan udah tadi udah kasih ya kode. Kalau emang misalkan kalau dia masih beranjay-anjay itu beranjay, kalau dia masih sendiri istilahnya, Bulici. Kalau dia masih istilahnya sendiri gimana? Ya mungkin aja, cuma gue udah benar-benar lama gitu kagak kontekan emang, tapi baru kemarin gitu kayak di Instagram kan masih itu tuh temenan gitu. Kontak lagi. Iya, gua ngepost di stories, tiba-tiba ngebales gitu. Iya, terus habis itu nanya kabar segala macam, kerja di mana. Terakhir kan gua tanya dia di Balaraja gitu lah, kerjanya, tapi gua nggak tahu sekarang di mana gitu. Ya masih malah sekarang kayak masih bisa kontakan lagi gitu, karena yang dulunya udah lama banget, udah lewat gitu lah. Ini kayak ya udah kayak emang lu nggak